Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kita update saham BRI ya teman-teman. Saham Bank Rakyat Indonesia ini kemarin naik 1,74% ya. BBV-nya 2,8, PER-nya 15. Dan ini kalau kita lihat secara mingguan memang sudah tumbuh sekitar 200 poin. Nah, satu bulan ini lumayan ini. 500 poin lebih. 3 bulan dari 4830 udah 1000 poin lebih ya, 1500 ya. Coba cek berapa. 4850 dikurangi 5850 dikurangi 4830 dibagi 4830 20% ya, 21%. Jadi sampai hari ini kalau teman-teman masuk di bulan November nih ya, paling rendah nih ya di 4830, sekarang sudah tumbuh 21% ya. Nah, kalau 6 bulan naik turun, 1 tahun terendah di 4380 ya. Jadi masih di atas 4000 ya. 4300. Kalau 1 tahun ini udah naiknya lebih dari 20% ini, coba aja. 5850 dikurangi 4380. Dikurangi 4380. 33%. Keren ini teman-teman, BRI ini ya. Ini masih belum dividen ya, ini masih ada dividennya lagi ya. Jadi kalau teman-teman hold saham BRI ini masuk di bulan apa nih ya, Januari 2023 ya. Januari 2023 di hold, teman-teman dapat dividen berapa ini coba? 57 ditambah 231 ditambah 84 ya. 57 ditambah 231 tambah 84, 372 poin dikurangi dibagi 4380, 8%. Jadi total dividennya itu 8%, ditambah lagi tadi capital gain-nya 33%, jadi 40%. Wah, termasuk besar ya ini ya teman-teman, BRI ini ya. Jadi kalau teman-teman pengen saham perbankan, ini bisa dipertimbangkan ya untuk saham BRI ini ya. Atau teman-teman yang kemarin habis dapat dividen dari saham Adaro, bisa mulai menabung saham BRI ya, dimasukkan ke saham BRI ini karena potensi profitnya cukup besar ya, menjanjikan ya. Di samping dividennya cukup besar, jadi di antara saham perbankan saham BRI ini dividennya paling besar ya. Dan capital gain-nya juga lumayan ya. Kalau 3 tahun ini tumbuh berapa persen ini BRI? 5850 dikurangi 3310. Dibagi 3310. 5 tahun naik 76% ya. Di luar dividen, ya. Jadi masih ada dividen ya. Kalau 5 tahun dividennya ya bisa dihitung sendiri, kita anggap aja mungkin sekitar 8%-an ya, 7 atau 8% kali 5 ya udah 35%.
3 tahun ya teman, bukan 5 tahun ya. Kalau 5 tahun ini naik turun ya, sampai harga terendah di 2.400. Nah, saham perbankan ya seperti BRI, BCA, Mandiri, BNI ini saham-saham yang tahan krisis ya teman-teman. Jadi saat krisis mungkin koreksi nih ya, tahun 2020 ini koreksi dalam sampai 2.400, tetapi di akhir 2020 atau awal 2021 itu harganya sudah melejit lebih tinggi dari sebelum krisis ya. Dan setelah itu naik terus ya, sampai sekarang naik terus. Jadi kalau investasi di saham-saham yang fundamentalnya bagus, justru saat koreksi itu adalah saat yang tepat untuk menambah jumlah lot kita ya di saham tersebut ya teman-teman, sehingga potensi profitnya juga lebih besar ya. Jadi jangan malah di cut loss ya. Jadi kalau perlu hold aja ya, saham-saham seperti ini tuh di hold aja. Nah, ketika harga sahamnya turun kita beli. Seperti ini, 1 bulan ini masih naik terus. Nah, ini kan nanti pasti akan koreksi ya teman-teman. Ada saat-saat koreksi nanti menjelang, mungkin secara teknikal ya bisa ada koreksi. Coba kita lihat isunya apa ini sampai renaik ini, Pak. Bagian dividennya 18 Januari ya. 18 Januari pembagian dividen pencairan, tapi kecil nih ya, halaman 84. Yang besar adalah di bulan Maret ya, sekitar Maret, mungkin tanggalnya belum pasti ya. Bisa awal Maret atau akhir Maret. Itu tahun kemarin tuh dividennya 231 poin ya. Ini kalau kita lihat sekarang IPS-nya 387 kali, anggap aja 85 ya. 85%, 328 dikurangi 84 ya. Masih 244 ya dividennya ya. Ini kalau pakai DPR 85% ya, Maris. 244 ini kalau dibagi harga saham yang sekarang 5850, 4%. Tapi kalau teman-teman masuknya di harga sebelum ini ya, misalnya 5.600 ya, lebih besar. Apalagi kalau masuknya di 4.830 ini ya, jadi besar banget ini. Dua empat empat dibagi 4.500, 5,4% ya. Jadi ini cukup cukup bagus ya teman-teman sampai hari ini ya, dan harganya juga tumbuh, profitnya juga naik terus ini ya, dilihat dari IPS-nya yang naik terus di saat saham-saham yang lain naik turun ya, terutama saham sektor komoditas ya, batu bara dan lain-lain itu kan naik turun ya. Kita bandingkan dengan misalnya Adro ya, Adro ini kan IPS-nya turun hampir separuh ya. Terus harga sahamnya juga turun ya, turunnya cukup banyak. Jadi kalau misalnya kita invest di saham Adro ini di harga 4.000 ya, mungkin 1 tahun ini masih loss ya. Tapi tidak dijual ya, karena tidak jual maka potensi dividen berikutnya ya akan lebih besar ya. Jadi teman-teman bisa memilih ya strateginya masing-masing ya. Kalau misalnya mau total di saham pertambangan ya, ketika kita dapat dividen atau kita punya dana tambahan itu ya, kita beli saham
tersebut di harga bawah, ataukah kita membeli saham-saham sektor lain untuk diversifikasi ya. Jadi ketika nanti misalnya saham-saham sektor pertambangan, misalnya batu bara, ini harga batu baranya turun drastis misalnya, sehingga harga sahamnya juga turun, kita masih punya sektor perbankan yang harga sahamnya naik terus ya. Jadi ini bisa dipertimbangkan teman-teman, karena kalau kita lihat saham BRI itu 1 tahun bisa imbal hasil sampai hampir 40%, jadi kan sangat besar ya teman-teman. Nah kalau belum punya ya saham BRI, kira-kira masuknya saat kapan ya? Saat nanti terjadi koreksi ya. Jadi biasanya nanti setelah pembagian dividen kan akan koreksi, dan koreksinya mungkin cukup dalam, terus nanti menjelang pembagian dividen naik lagi gitu kan. Kalau kita lihat setahun ini kan Januari ini langsung melejit, cuman nanti sampai puncak kemudian ada koreksi lagi ya, masih ada koreksi sekitar bulan akhir Januari atau Februari, biasanya seperti itu. Atau teman-teman bisa pakai analisa teknikal. Nah ini langsung lompat ya dari 5.700 ke 58. Nah, ini masih kuat ya, sentimennya masih kuat ke atas. Kita lihat teknikalnya. Bollingernya coba kita lihat. Ini masih di puncak teman-teman. Nanti teman-teman tunggu koreksi saat merah seperti ini ya di bawah ini. Mungkin di sekitar 5.600-an ya kalau koreksi. Oke, itu dulu teman-teman untuk review pagi ini ya. Hari ini hari Sabtu tanggal 13 Januari ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.